Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Kuasa kerajaan Allah menyertai Yesus sehingga Kristus dapat menyembuhkan orang sakit. Lukas pasal 5 ayat 17. Dengan kuasa yang sama, Kristus memberi perintah kepada roh-roh jahat dan roh-roh jahat pun keluar. Lukas pasal 4 ayat 36. Dan Tuhan Yesus memberikan kuasa ini kepada ke-12 murid untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lukas pasal 9 ayat 1. Setelah itu Tuhan Yesus menyatakan janji Bapa, yaitu baptisan roh bagi semua orang percaya, supaya semua orang yang percaya mendapat kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita mau baca mengenai janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapakku adalah baptisan roh yang dijanjikan kepada semua orang percaya. Matius pasal 3 ayat 11, Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 33, pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8 dan pasal 2 ayat 1 sampai 21 dan ayat 38 dan 39. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Inilah yang diperintahkan kepada murid-murid mula-mula untuk mendapatkan baptisan roh atau kuasa penuh dari tempat tinggi untuk melakukan pekerjaan Kristus. Lukas pasal 24 ayat 49, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8, dan Lukas pasal 11 ayat 13. Diperlengkapi sama dengan berpakaian atau mengenakan. Siapapun yang mengenakan kekuatan ini akan dapat mengkonfirmasi apa yang dia khotbahkan. Dan ini adalah satu-satunya program perjanjian baru yang normal. Yohanes pasal 14 ayat 12 dan Markus pasal 16 ayat 16 sampai 20. Kekuasaan dalam bahasa Yunani dunamis. Kekuatan bawaan yang mampu mereproduksi dirinya sendiri, seperti dinamo. Pemberian kuasa ini sama dengan menerima janji Bapa atau Roh Kudus yang dijanjikan dalam ukuran baptisan. Kuasa melakukan pekerjaan Kristus adalah apa yang dijanjikan di Lukas pasal 24 ayat 49 ini. Yohanes pasal 14 ayat 12, Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. Kita mau bahas tentang Roh Kudus turun ke atas seseorang, olehnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita akan baca Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Roh Tuhan menghinggapi dia. Dalam New King James Version, the Spirit of the Lord came upon him. Roh Tuhan turun atas dia. Ini menjelaskan bagaimana Tuhan membangkitkan pembebas-pembebas, yaitu hakim-hakim yang membebaskan bangsa Israel. Roh Kudus turun ke atas hakim-hakim, mengilhami mereka
dan memberi mereka kekuatan untuk berperang atau mencapai tujuan Allah dengan cara apapun yang Tuhan pilih untuk memimpin orang Israel. 15 contoh Roh Kudus turun di atas Musa. Bilangan pasal 11 ayat 17 dan 25. Kita mau baca Bilangan pasal 11 ayat 17 dan 25. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Sekarang 70 tua-tua Israel dalam Bilangan pasal 11 ayat 25 dan 26. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Bilangan pasal 24 ayat 2. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Otniel, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Baca lagi ayat 11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Gideon, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Yefta, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Simson, Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6 dan 19 dan pasal 15 ayat 14. Kita mau baca Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Saul, 1 Samuel pasal 10 ayat 6 dan 10 dan pasal 11 ayat 6 dan pasal 19 ayat 23. Kita mau baca 1 Samuel pasal 10 ayat 6 dan 10. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ketika mereka sampai di Gebea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Daud, 1 Samuel pasal 16 ayat 13 kita baca. Samuel mengambil tambung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Posuru Saul, 1 Samuel pasal 19 ayat 20.
Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Elisa, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai 15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah dia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Amasai, 1 Tawarik pasal 12 ayat 18. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai, sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Azaria, 2 Tawarik pasal 15 ayat 1. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Zakaria, 2 Tawarik pasal 24 ayat 20. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Mesias, Isaya pasal 11 ayat 2, pasal 42 ayat 1, pasal 61 ayat 1. Matius pasal 3 ayat 16 dan Lukas pasal 4 ayat 18. Yesaya pasal 11 ayat 2 berbicara tentang 7 kali lipat urapan Mesias. Kita mau baca Yesaya pasal 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nubuat Yesaya 11 ayat 2 telah digenapi dalam Matius pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 3 ayat 34, dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Sekarang kita mau bahas tentang 7 kali urapan Mesias dalam Yesaya 11 ayat 2. 1. Roh Tuhan. Yesaya 61 ayat 1. Matius pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 34. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Kedua, roh hikmat. 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Roh pengertian, roh nasihat, roh kekuatan,
roh pengetahuan, 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Roh takut akan Tuhan. Demikianlah 7 kali urapan Mesias. Yesaya 42 ayat 1 bernubuat bahwa Allah Bapa menaruh Roh Kudus ke atas Mesias. Yesaya 42 ayat 1 kita baca. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Kata rohku di sini mengacu pada Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal Ilahi dan bukan roh pribadi Allah. Bahwa itu merujuk pada Roh Kudus jelas dari penggenapan roh yang turun ke atas Kristus pada saat pembaptisannya. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 dan Lukas pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 3 ayat 34 dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Dan pada saat pembaptisan Kristus tidak hanya Yesaya 42 ayat 1 digenapi, tetapi juga Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2 dan pasal 61 ayat 1 dan 2. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Kalimat ini membuktikan Tritunggal Ilahi dari pribadi yang terpisah dan berbeda, masing-masing dengan tubuh, jiwa, dan roh pribadi. Aku atau ku, Tuhan Allah. Yesaya 42 ayat 1, 5, dan 7. Rohku, Roh Kudus. Yesaya 42 ayat 1. Nya atau ia, Mesias. Yesaya 42 ayat 1 sampai 7. Jadi demikianlah dalam kalimat aku telah menaruh rohku ke atasnya terdapat bukti Tritunggal Ilahi dari pribadi yang terpisah dan berbeda, yang masing-masing dengan tubuh, jiwa, dan roh pribadi. Saya katakan kembali, kata aku atau ku, yaitu Tuhan Allah. Yesaya 42 ayat 1, 5, dan 7. Dan kata rohku, yaitu Roh Kudus. Yesaya 42 ayat 1. Dan kata nya atau ia, Mesias. Yesaya 42 ayat 1 sampai 7. Kedatangan pertama Mesias, pelayanan 5 kali lipat. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Kita mau baca Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang kedatangan pertama Mesias dan pelayanan 5 kali lipat. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Nubuatan Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 bagian A dikutip dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 oleh Tuhan Yesus sendiri. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Roh Kudus turun dari surga atas Yesus Kristus, dan dalam segala kepenuhan tanpa batas. Matius pasal 3 ayat 16 dan Yohanes pasal 3 ayat 34. Kita baca penggenapannya dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Kita baca Matius pasal 3 ayat 16, penggenapan Roh
Tuhan Allah ada pada Tuhan Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh di atas seseorang menunjukkan gerakan Allah untuk melakukan beberapa pekerjaan supernatural. Seperti dalam Bilangan pasal 11 ayat 17 sampai 29 dan Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10 dan lain-lain. Tidak ada contoh yang diberikan tentang roh yang turun ke atas seseorang yang tetap tidak berdaya untuk melakukan apa yang dia dipanggil untuk lakukan. Ada 2 kali lipat pelayanan Mesias. 1, diurapi untuk memberitakan. Kedua, diurapi untuk menyembuhkan. 2 kali lipat pelayanan Mesias, diurapi untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada orang miskin yang membutuhkan. Dan diurapi untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan dalam dosa, penyakit, dan kematian. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 dan Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10 dan Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Dan diurapi untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang dilambangkan dengan tahun Yobel ketika kebebasan diproklamirkan kepada semua orang pada hari pendamaian, yaitu hari penebusan dosa. Dalam Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 13. Ketika penebusan Kristus di Kalvari sepenuhnya dipeluk, yang sakit, berdosa, tidak berdaya, dan yang membutuhkan, dipulihkan kesehatan, kekudusan, kuasa, dan kemakmuran, dan kekuasaan penuh atas iblis, serta keanggotaan dan persekutuan dalam keluarga Allah. 2 kali lipat pelayanan Mesias yang kedua, yaitu diurapi untuk menyembuhkan patah hati, pikiran, jiwa, dan raga. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Dan untuk menyembuhkan yang buta dalam tubuh, jiwa, dan roh. Dan mereka yang berada dalam kegelapan. Matius pasal 4 ayat 16, Lukas pasal 1 ayat 79, dan Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18, dan Kolose pasal 1 ayat 13. Dan untuk menyembuhkan yang memar, yang remuk dalam hidup, yang tertindas dan hancur. Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai 14 dan Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 dan Lukas pasal 3 ayat 16. Haleluya. Allah Bapa, dalam perjanjian lama, Musa, Elia menerima bagian roh yang terbatas. Tetapi Yesus menerima baptisan roh, yaitu bagian roh tanpa batas. Terima kasih Bapa, kami mengetahui hal ini. Dan Bapa, setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit naik ke surga dan dimuliakan, setelah Yesus dimuliakan, Allah Bapa mengizinkan bagi setiap orang yang percaya baptisan roh yang telah diterima oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, kami tahu bahwa ini adalah program perjanjian baru. Jadi bukan karena kelebihan seseorang atau kepandaian seseorang menerima baptisan roh. Tetapi asal menjadi orang yang percaya, maka akan diberikan baptisan Roh Kudus yang telah Yesus menerimanya. Dan olehnya kami boleh meneguhkan apa yang kami beritakan firman Tuhan dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang disertainya sebagai program perjanjian baru yang normal. Terima kasih Bapa atas segala pengertian
yang kami peroleh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Amin.